Selamat siang pemirsa Borneo Sinar TV, ada apa dengan Kadis DLHK Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur? Wartawan mau konfirmasi AMDAL PT Berau Kol malah menghilang entah kemana. Berau Provinsi Kalimantan Timur Kaltim, sejumlah wartawan dan LSM pengamat tambang batu bara dan lingkungan hidup Kaltim mendatangi kantornya DLHK Kabupaten Berau dengan tujuan konfirmasi terkait proses penerbitan izin. Media dan LSM ini sudah 2 kali mencoba menemui Kadis DLHK Kabupaten Berau di kantornya, tapi anehnya tiba-tiba Kadis DLHK Kap Berau ini selalu menghilang dari kantornya, entah tiba-tiba pergi kemana sampai satu kantornya pun tidak ada yang tahu kemana perginya. Awak media juga sudah mencoba menghubungi lewat telepon WhatsApp namun tidak juga ada jawabannya. Alasan para wartawan dan LSM untuk menemui Kadis DLHK Berau Kaltim untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang akurat terkait terjadinya musibah banjir besar yang melanda masyarakat Tumbit dan Inaran, di mana kampung tersebut salah satu kampung terdekat dengan tambang milik PT Berau Kol. Bahkan menurut pengakuan Kepala Kampung Tumbit Melayu, mantan Kepala Kampung Tumbit Melayu, Camat Teluk Bayur, dan mantan Camat Gunung Tabur tidak pernah dilibatkan dalam proses AMDAL milik PT Berau Kol, sehingga banyak menimbulkan permasalahan di lapangan, juga memberikan dampak kerugian terhadap masyarakat di daerah terdampak. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Iwan yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi LAK Kabupaten Berau meminta untuk menghentikan sementara kegiatan perusahaan PT Berau Kol ini cukup beralasan secara hukum, apalagi perusahaan ini sudah beroperasi puluhan tahun. Semestinya, hadirnya perusahaan PT Berau Kol dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dengan program CSR, namun faktanya di lapangan malah bukannya menguntungkan masyarakat tapi menyusahkan dengan adanya perampasan secara sepihak terhadap lahan-lahan kelompok tani masyarakat di daerah Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebagai entitas yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, PT Berau Kol sebagaimana usaha pada umumnya termasuk jenis aktivitas yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan oleh karenanya wajib memiliki AMDAL, UKLUPL atau SKPL, ujar Iwan. Ia menambahkan, PT Berau Kol diduga hanya memiliki satu AMDAL untuk dipakai ke setiap kampung dan tetap beroperasi, seakan-akan luput dari pengawasan pemerintah kabupaten dan provinsi. Seharusnya izin AMDAL ini sudah dimiliki perusahaan sebelum dimulai kegiatan operasional. Fungsi AMDAL dalam pertambangan adalah untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak mengganggu masyarakat sekitar dan memitigasi resiko yang berkaitan dengan lingkungan. Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi suatu perusahaan. Pasal 24, tidak dipenuhinya dokumen AMDAL, maka suatu perusahaan dikualifikasikan tidak memenuhi persyaratan diterbitkannya perizinan perusahaan atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan karenanya tidak dapat beroperasi. Karena itu, Pemkab Kabupaten Berau melalui instansi terkait DLHK harus memberi atensi serius terhadap hal ini, tegasnya. Seharusnya, Pemkab Kabupaten Berau sesuai kewenangannya segera memeriksa ke lapangan. Apabila terbukti perusahaan tidak memiliki legalitas AMDAL setiap kampung, maka harus diberi sanksi yang tegas, seperti Pasal 63 Ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tugas dan kewenangan pemerintah daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, menertibkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten, serta dapat melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten. Jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan AMDAL, berbagai sanksi dapat diterapkan. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan perizinan berusaha. Selain sanksi administratif, jika pelanggaran AMDAL menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara dan denda. Menurut Pasal 98 Ayat 1 UU PPLH menetapkan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah, tuturnya. Begitupun terhadap pejabat yang berwenang, dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, hilangnya nyawa manusia,
Menurut pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Sebelum diberikan sanksi terhadap perusahaan, perlu dilakukan audit lingkungan hidup. Setelah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini sejalan dengan pasal 48 UU LH bahwa pemerintah daerah berwenang mendorong penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Jelasnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 98 ayat 1 UU PPLH. Sementara itu, terhadap pejabat yang sengaja tidak melakukan pengawasan dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja. Di lain tempat, para media dan LSM guna untuk konfirmasi kepada anggota DPRD terkait banjir dan izin lokasi PT Brau Coal, satupun anggota DPRD dijumpai tidak ada di kantor. Alasan menurut petugas security anggota DPRD dinas di luar Brau Provinsi Kalimantan Timur Kaltim Sudirma melaporkan di Borneo Sinar